Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter ter-91 bertarung. Set. Kemenangan luar biasa dari pertempuran ini sebenarnya didasarkan pada banyak perubahan. Dua variabel utama, God of Kukri dan Nine Color Goddess, adalah kekuatan dari Netherworld White Tiger. Ada juga kekuatan Dewa Emosi. Lebih penting lagi, Dewa Kehancuran telah berbalik melawan air pada saat yang paling kritis. Perubahan ini, apalagi, saya khawatir itu akan mempengaruhi hasil dari pertempuran ini. Namun pada akhirnya, semua itu terwujud dalam perhitungan Poseidon. Dewa Kehancuran, yang seharusnya memiliki keunggulan absolut, akhirnya kalah. Dengan kebanggaan Dewa Kehancuran, saat dia tahu dia akan kalah, dia seharusnya menghadapinya dengan tenang. Tetapi karena keuntungan sebelumnya terlalu besar, dia sedikit tidak dapat diterima di dalam hatinya, dan dia akan menyalakan api dewa sendiri. Betapa bangga hatinya. Bagaimana Anda bisa membiarkan kegagalan seperti itu muncul di tubuh Anda sendiri? Namun, kegagalan muncul bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa besar dia tidak mau menerimanya, buah pahit hanya bisa ditelan sendiri. Rong Nianbing menghela napas, ini sudah berakhir, akhirnya berakhir. Ini tidak mudah. Tang San, orang licik ini, benar-benar tidak mengecewakanku. Teman-teman Tang San berkumpul di sekelilingnya. Xiao Wu mengulurkan tangannya dan mengguncang Tang San, lampu merah menyatu, dan cahaya biru bergeser, dan Tang San kembali ke posisi Dewa Seagot. Kecuali dalam pertempuran, dia biasanya tidak suka berbaur dengan Dewa Ashura. Bahkan Lord yang Maha Esa, jiwa dan kesadaran juga akan terpengaruh, terutama semakin kuat kekuatan kendalinya, semakin besar kemungkinan untuk terpengaruh. Dewa penghancur memang seperti itu, jadi Tang San tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun mereka baru saja memenangkan pertempuran, kemenangan itu tidak pernah mudah. Tidak sesederhana itu mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, dan usaha yang dilakukan tidak dapat dihitung. Tang San berbalik, matanya tertuju pada Dewa Emosi terlebih dahulu, dan dia mengangguk kepadanya sambil tersenyum, "Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu benar-benar telah dewasa." Dewa Emosi tersenyum sedikit, berkata, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Anda melatih saya selama bertahun-tahun. Jika saya tidak bekerja dengan baik, bagaimana saya bisa layak untuk kultivasi Anda?" Wajah langka Tang San memerah. Dia telah mengembangkan Dewa Emosi pada awalnya, tetapi mereka semua seperti neraka, tetapi mereka benar-benar tidak menyiksa Dewa Emosi dengan ringan. Namun, apa yang Dewa Emosi katakan benar. Jika dia tidak menderita sejak awal, dia tidak akan bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat sekarang. Dewi Kehidupan mendukung Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran ditangguhkan di sana, tanpa sepatah kata pun untuk waktu yang lama, tetapi pisau biru di dahinya perlahan keluar. Ketika itu benar-benar terpisah dari tubuh Dewa Kehancuran, itu berubah menjadi cahaya biru dan kembali ke tangan Dewa Emosi. Pop, dengan suara yang tajam, Dewa Emosi berteriak, "Aduh," dan melihat ke belakang. Kulihat Rong Nianbing menatapnya dengan ekspresi buruk di wajahnya. Mantan Dewa Emosi itu mengembalikan Tang Wulin ke tangan Xiao Wu lagi, dan berkata dengan marah, "Bocah bau, kamu bisa melakukannya. Saat aku memberimu pedang pahat hantu, apakah aku membiarkanmu terbang?" Hah, wajah Dewa emosional menjadi kaku, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Guru, saya salah. Tapi kamu juga melihat bahwa situasinya mendesak pada saat itu, jadi ini." Rong Nianbing mendengus, "Kamu ini lihat bukan pertama kali menggunakannya sebagai pisau. Tang Men benar-benar layak asal, yang memicu sesuatu yang lain, terkontaminasi Suek Singki, tetapi juga ketika pemahat itu. Mencair es tidak hanya membaca seorang pesulap handal, juga ahli kuliner. Dikenal sebagai Ice Fire Magic Kitchen. Pisau ajaib pengukir hantu ini adalah yang dia gunakan untuk mengukir bahan makanan di awal, dan itu juga artefak, tidak berada di bawah trisula emas dan dibesarkan olehnya selama bertahun-tahun. Kemudian, sebelum warisan para dewa, hubungan dengan Dewa Emosi dikonfirmasi, dan artefak ini diteruskan ke Dewa Emosi saat ini. Pedang ukiran hantu itu misterius dan tidak normal. Setelah mengendalikannya, setelah digunakan secara tidak sengaja, Dewa Emosi mengubahnya menjadi pisau terbang. Setidaknya sejauh ini, kasusnya tidak salah. Setiap kali orang kuat dipukul,
Kali ini, bahkan Dewa Kehancuran pun tidak bisa melarikan diri, meski dalam keadaan khusus, ia mampu dipaku menjadi Dewa Penghancur. Pisau ini juga membuat Dewa Emosi sangat terkenal di alam dewa, dan menjadi dewa terkuat di bawah dewa tertinggi. Dewa Emosional tidak tahu harus berkata apa, untungnya, Rong Yanbing tidak menyalahkannya lagi, tetapi menoleh ke Tang San di sampingnya. Tang San, aku telah melunasi hutangku padamu. Kamu rubah tua, perhitungannya sangat dalam. Aku benar-benar kehilangan istriku dan putus asa. Aku tidak akan berurusan denganmu lagi di masa depan, dan bersembunyi jauh darimu. Anehnya, Tang San tidak membantah, atau bertengkar dengannya, membungkuk kepada Rong Yanbing dan 7 dewa unsur sambil tersenyum, terima kasih selama ini. 7 dewa unsur itu buru-buru membalas hormat. Para tuan dari para dewa memberi hormat kepada mereka, dan mereka benar-benar tersanjung. Apalagi kali ini, bagaimanapun, Tang San berada di atas angin dan memenangkan kemenangan terakhir. Mereka semua dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, suara rendah terdengar, mengapa? Soulland 2.5 Soulland 2.5 Chapter ter-92 Mengapa? Kenapa? Suara ini langsung menarik perhatian semua orang. Tang San berbalik dan melihat Dewa Kehancuran menghembuskan api di matanya, 3 kata ini persis seperti yang dia tanyakan. Namun, tatapannya saat ini tidak menatap Tang San, tetapi pada Dewa Penghancur yang ditutupi dengan baju besi perak tidak jauh di belakang Tang San. Ya, 3 kata ini meminta Dewa Kehancuran. Tidak ada perhitungan Tang San yang menunjukkan kesalahan, tetapi Dewa Penghancurlah yang benar-benar membalikkan keadaan pada saat-saat terakhir. Karena pemberontakannya, 3 dewa dosa asal, termasuk Dewa Iri Hati, langsung ditindas, dan pemberontakan Dewa Penghancur itu sendiri menyebabkan keruntuhan terakhir Dewa Penghancur. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Kehancuran yang awalnya berdiri di sisi Tang San. Jika bukan karena dia miliknya sendiri, bagaimana mungkin Dewa Cemburu pada saat itu dapat saling mengontrol dengan Xiao Wu dengan nyaman? Bagaimana mungkin Dewa Kehancuran datang tepat di belakang Dewa Kerakusan dan Dewa Nafsu menyerang? Itu karena pengkhianatannya sehingga pertempuran ini membalikkan keadaan. Sisi Dewa Kehancuran akhirnya dikalahkan. Dewa Penghancuran tidak menyusut dari tekanan kesadaran yang kuat dari Dewa Penghancuran, sosoknya melintas, terbang ke Tang San, lalu mengangkat tangannya, melepas helmnya, memperlihatkan wajah yang tampan dan muda. Maaf, Dewa Kehancuran. Dia membungkuk sedikit pada Dewa Kehancuran, matanya penuh dengan permintaan maaf. Dewa Kehancuran masih menatapnya dengan mata panas, kenapa? Katakan padaku, kenapa? Aku tidak cukup baik untukmu. Dewa Kehancuran menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak aku memasuki alam dewa, kamu telah mencintaiku. Untuk membantuku tumbuh dengan cepat dan beradaptasi dengan kehidupan alam dewa. Baik sekali bagiku, aku juga sangat berterima kasih padamu. Dewa Penghancur berbisik, lalu mengapa kau mengkhianatiku? Mengapa? Jika bukan kau, bagaimana mungkin kami kalah? Dewa Kehancuran menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tegas menatap Dewa Kehancuran, dan berkata, karena aku tidak bisa mengkhianati diriku sendiri. Itu benar, kamu baik padaku, tetapi senior Tang San sangat baik padaku. Saat itu, ketika saya masih di dunia manusia, menghadapi musuh yang kuat, saya tidak bisa lagi bersaing, melihat bahwa saya akan dihancurkan sepenuhnya oleh musuh. Pada saat ini, senior Tang San yang turun dari alam dewa ke pesawat saya untuk membantu saya mengusir musuh. Tidak hanya menyelamatkan saya, menyelamatkan keluarga saya. Pada saat itu, Tang pendahulunya bahkan mengundang saya ke dunia roh, dan bersedia untuk warisan sendiri Ashura Tablet Lord memberi saya. Tapi, saya menolak. Ini begitu dia mengatakan itu, semua titah yang hadir terkejut. Apa? Sebagai kekuatan para dewa, sebenarnya Tang San ingin meneruskan posisi titah dewa. Selain itu, dia mewarisi posisi dewa Asura terkuatnya. Ini nyata. Dia begitu tidak dicintai kekuasaan. Dewa Penghancur juga terkejut, dan cahaya ganas di matanya berkurang sedikit. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melepaskan posisi dewa yang begitu kuat seperti Dewa Asura? Dewa Kehancuran dengan sungguh-sungguh berkata, Dewa Penghancuran, saat ini, saya tidak perlu membohongi Anda sama sekali. Semuanya benar, Tang San senior sama sekali tidak menyukai kekuatan alam dewa perang. Jika bukan karena saya menolak, mungkin saya harus melakukannya sekarang. God Ashura. Aku bisa membuktikannya. Tiba-tiba Rong Yanbing berkata, awalnya, saat muridku masih di benua Douluo, Tang San sebenarnya menyukainya lebih dulu. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan?
Apakah dia akan datang bersama dengan Wutong? Nanti, saya mengambil keuntungan dari urusannya, dan memimpin dan meneruskan titah kepada lelaki kecil ini. Begitulah cara saya memenggal kepala dan membiarkan dia mewarisi posisi saya sebagai dewa emosi. Jika tidak, menurutmu mengapa aku tidak meninggalkan alam dewa selama bertahun-tahun setelah aku mewarisi ketuhanan? Aku sudah lama bosan di alam dewa. Bukankah itu karena aku berhutang budi pada Tang San dan harus membayarnya kembali? Tidak apa-apa, kenapa kehabisan untuk bertarung denganmu? Dengan waktu itu, lebih baik menemani istri dan anak-anakmu. Lihatlah dewa kehancuran, lalu lihat dewa emosi, dewa kehancuran akhirnya jatuh pada Tang San lagi. Sorot matanya menjadi sangat rumit. Tang San menghela nafas dan berkata, kehancuran, kamu tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain sama sekali. Aku sudah mengatakan kata-kata ini sejak lama. Hanya saja kamu tidak pernah mempercayainya. Aku berjanji padamu, semuanya tulus. Saya sama sekali tidak jatuh cinta dengan posisi ini. Jika Anda bersedia menunggu dengan saya, ketika waktu 1 tahun tiba, jika tidak ada yang saya harapkan muncul, saya secara alami akan memperluas alam dewa sesuai dengan ide-ide Anda. Saat ini saya masih rela menepati janji semula. Mata dewa kehancuran terus berubah. Di dalam hatinya, dia terus-menerus menyiksa dirinya sendiri, benarkah dia salah? Apakah Anda benar-benar salah tentang penilaian Tang San? Bukankah seharusnya itu dilakukan? Tang San berpaling kepada hancurkan Lord, mengangguk padanya, dan berkata, ayo, biarkan dia memahami kebenaran masalah ini. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter ter-93 Dewa Kehancuran. Menghancurkan para dewa, pada awalnya, saya menolak Tang San senior karena saya tidak dapat menanggung kerabat dan teman-teman saya di dunia ini, dan saya tidak berpikir alam dewa adalah tempat yang baik. Oleh karena itu, saya tinggal di dunia manusia. Tidak ada warisan Dewa Ashura. Posisi. Belakangan, seiring bertambahnya usia saya, kerabat dan teman-teman di sekitar saya berangsur-angsur meninggalkan saya, dan saya mulai panik. Selama orang takut mati, saya tidak terkecuali. Ketika saya bertambah tua, saya secara alami memiliki pemikiran seperti ini. Saya berusaha keras untuk berkultivasi dan mencoba menghubungi Tang San senior lagi, tetapi meskipun saya telah mencapai batas kekuatan di dunia itu, saya masih hanya seorang manusia, jadi bagaimana saya bisa berhubungan? Titah Lord, pada saat ini, Dewa Penghancur yang Anda terima menemukan keberadaan saya dan menghubungi saya. Setelah melewati serangkaian ujian, saya akhirnya naik ke alam dewa, mewarisi posisi ilahi, dan menjadi kehancuran, Lord. 3. Setelah mengetahui hal ini, Senior Tang San mendatangi saya secara khusus. Saya menyesal tidak terus membujuk saya. Bagaimana saya bisa melupakan kebaikan tahun itu? Hanya saja Dewa Penghancur ditugaskan kepada Anda. Secara alami, aku hanya bisa mendengarkan kirimanmu. Dewa Kehancuran tampaknya tidak berminat untuk mendengarkan apa yang dikatakan Dewa Penghancuran. Dia hanya tanpa sadar berkata, kebaikannya adalah alasanmu mengkhianatiku. Dalam menghadapi benar dan salah yang besar, kebaikan pribadi begitu penting. Dewa Penghancur menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak, aku tidak hanya mengkhianatimu karena kebaikan ini. Bagaimana reputasi pengkhianatan? Dan, selama bertahun-tahun, kamu baik padaku, dan itu juga aku. Dermawan saya, jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana saya bisa mengkhianati Anda? Saya tidak bisa mengkhianati hati saya. Saat aku mengetahui rencanamu, hatiku penuh dengan pergumulan. Pada akhirnya, aku memilih untuk berdiri di pihakmu, bekerja sama denganmu, dan menangkap senior Tang San. Dia terkurung di tanah terlarang ini. Nanti, Tang San pendahulu menceritakan keseluruhan cerita kepada saya, dan saya tahu bahwa saya salah. God of Destruction, Anda benar-benar salah dalam hal ini. Anda seharusnya tidak terlalu impulsif. Dewa Kehancuran berkata dengan getir, kamu percaya padanya. Setelah beberapa saat hening, Dewa Penghancur berkata, tidak hanya percaya pada senior Tang San, tapi juga penilaian saya sendiri. Saya juga berharap alam dewa bisa stabil. Karena bisa berkembang dengan aman, mengapa kita harus mengambil risiko? Apa? Saya dapat merasakan hasrat Anda akan kekuasaan, dan justru inilah yang telah kehilangan mata Anda. Itu membuat Anda tidak dapat melihat kebenaran dari masalah ini. Tidak mungkin, saya hanya dapat memilih untuk berdiri di sisi senior Tang San. Aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi aku bahkan tidak ingin alam dewa menderita malapetaka. Itu akan menjadi bencana bagi seluruh alam dewa.
Wajah Dewa Penghancur berubah dengan tidak pasti, dan dia memandang Dewa Penghancur dan mengangguk. Oke, kamu baik-baik saja. Destroyer menghela nafas, mengangkat bahu, dan berdiri di belakang Seagot. Dia membuat pilihan dan dia tidak akan menyesalinya. Dewa Penghancur mengalihkan pandangannya ke Tang San, dua dewa tertinggi saling berhadapan, dan tinju Dewa Penghancuran secara tidak sadar terkepal. Apakah dia benar-benar yakin? Tentu saja tidak, terutama di bawah premis menempati keunggulan absolut, dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan, dan Tang San mengalahkan yang kuat oleh yang lemah, ini adalah pukulan besar baginya. Terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Pengkhianatan Dewa Kehancuran membuat pukulan ini menjadi ekstrim. Tang San, kamu benar-benar sudah menghitung, dalam hal ini, aku tidak sebaik kamu. Kembalikan kepadamu. Saat dia berkata, Dewa Kehancuran mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya melesat ke arah Tang San. Tang San mengangkat tangannya untuk mengambilnya, itu adalah pusat alam dewa yang dia berikan kepada Dewa Kehancuran saat itu. Keterlibatan kembali pusat alam dewa berarti hasil akhir dari pertempuran ini akan hancur. Bagaimanapun, Dewa Kehancuran kalah ke Tang San yang telah merencanakan. Semua dewa yang hadir melihat kendali kuat Tang San sekali lagi. Apakah itu kekuatan atau kebijaksanaan? Seagot ini, Yang Mulia Ashura tidak diragukan lagi yang terbaik di alam dewa. Tang San juga menggunakan kemampuannya untuk membuktikan kepada semua kaisar dewa yang hadir bahwa pilihan dua raja dewa besar itu tidak salah. Menyingkirkan pusat alam dewa, Tang San melambaikan tangannya di belakangnya, dan Dewa Emosi dan Dewa Kehancuran melepaskan Dewa Dosa asal yang telah mereka tekan sebelumnya. Meskipun ini jelas berbahaya, Tang San percaya bahwa Dewa Kehancuran yang sudah menyerah masih memiliki kredibilitas yang tidak akan dia luncurkan lagi. Setidaknya tidak untuk saat ini. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini hanya pertarungan antara aku dan Dewa Kehancuran, bukan perang para dewa. Oleh karena itu, tidak peduli pihak atau dewa mana yang terlibat kali ini, mereka tidak akan terpengaruh. Komite Alam Dewa akan menyelidiki. Namun, Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan, aku masih harus merepotkanmu, bergabunglah denganku dalam mengompresi ulang alam dewa dan memulihkannya ke ukuran aslinya. Jika terjadi kecelakaan. Begitu pernyataan ini keluar, para dewa yang telah mengikuti Dewa Kehancuran sebelumnya, selain menghela nafas lega, kecewa. Bagaimanapun, memperluas alam dewa itu baik untuk mereka masing-masing, itu adalah kesempatan mereka untuk maju. Melihat bahwa perluasan alam dewa akan segera selesai, Tang San akan mengakhiri perluasan ini, yang tidak diragukan lagi menyentuh kepentingan mereka semua. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter ter-94 Kamu sangat bingung. Dewa Kehancuran mencibir dan berkata, Tang San, meskipun kamu telah memenangkanku. Namun, apa yang harus aku lakukan telah dilakukan. Perluasan alam dewa pada dasarnya telah selesai, dan asal mula 108 pilar kekuatan pikiran adalah hari ini. Sebelum saya datang, saya sudah hancur. Anda bukan satu-satunya yang memiliki punggung tangan, saya juga memilikinya. Tanpa lingkaran sihir inti, pilar kekuatan pikiran ini tidak dapat diubah, dan perluasan para dewa sangat penting. Sekarang apakah itu Anda atau saya, bahkan jika kita menjumlahkannya, tidak ada kemungkinan pembalikan, jadi kali ini, Anda mungkin tidak benar-benar menang. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata, apa? Kamu merusaknya, asal-muasal inti dari pilar kekuatan pikiran. Kamu. Dewa Kehancuran mencibir, seolah semua keluhan sebelumnya telah dilampiaskan pada saat ini, ya, saya telah menghancurkan pilar kekuatan pikiran itu sebelum datang hari ini. Jadi, bahkan jika aku setuju untuk membantu Anda memulihkan dunia roh, sebenarnya itu sekarang tidak mungkin. Imperatif untuk memperluas dunia roh, Anda mengalahkan saya, tapi tujuan saya telah dicapai, bagaimana bisa Anda? Kehancuran meskipun Lord kalah, dia yakin Tang San tidak bisa mencabut posisinya sebagai dewa tertinggi. Bagaimanapun, dia masih memiliki istrinya. Jika Tang San mengancam nyawanya atau bahkan status Lord, Dewi Kehidupan tidak akan bisa bertindak. Memusatkan kekuatan dua raja dewa besar mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Tang San. Karena itu, dia menghancurkan Nian Lizu, dan dia juga percaya diri. Awalnya, dia ingin memperluas alam dewa, jadi dia tidak berniat untuk mengambil kembali kekuatan pemikirannya. Oleh karena itu, menghancurkan kolom kekuatan pikiran tidak berpengaruh padanya. Dia juga membuat rencana jika Tang San punya cara untuk mengalahkannya. Itu mungkin telah membalikkan rencananya.
Tang San memandang Dewa Kehancuran dengan ekspresi suram, bahkan jika Dewa Kehancuran telah menyegelnya, dia tidak mengatakan apa-apa terhadapnya, tetapi pada saat ini, amarah di matanya membara. Hancurkan, Anda benar-benar bingung. Bagaimana Anda bisa? Bagaimana Anda bisa menghancurkan pilar kekuatan? Apakah Anda benar-benar ingin seluruh alam dewa jatuh ke dalam keabadian bersamamu? Tang San meraung kesakitan. Dewa penghancur mendengus dingin, jangan datang ke set ini, kamu telah melihat set ini terlalu sering. Kamu selalu mengatakan bahwa akan ada malapetaka di alam dewa, tapi di mana malapetaka? Perjanjian 1 tahun tidak jauh lagi. Jika ada bencana, itu seharusnya datang. Segera semua dewa akan merasakan manfaat dari perluasan para dewa, dan mereka akan berpikir bahwa saya benar. Saya akan membiarkan fakta memberitahu Anda, dan Anda salah untuk dewa yang mengikuti Anda. Anda hanya penjahat pengecut, hanya karena saya takut saya akan meningkatkan pengaruh saya dengan memperluas para dewa dan mempengaruhi kendali Anda atas para dewa, jadi Anda harus melawan saya. Saya ingin melihat, apalagi yang dapat Anda lakukan untuk memampatkan alam dewa sekarang, dan saya juga ingin melihat apakah akan ada bencana di alam dewa dalam waktu dekat. Kamu, cemoohan semangat Tang San sedikit gemetar, dan bahkan niat membunuh melintas di matanya, sepertinya Dewa Ashura bisa berubah kembali kapan saja. Dewi Kehidupan menghela nafas dan berkata, hancurkan, kamu masih sangat ekstrim. Namun, Seagot, masalahnya ada di sini, kita tidak dapat mengubah masalah ini. Tunggu saja dan lihat perubahannya. Kami. Dewa Penghancur memegang tangannya. Setelah dia, apa gunanya memberitahunya lebih banyak? Jika dia punya cara, biarkan dia memulihkan pikirannya. Ayo pergi. Dengan itu, dia mengambil Dewi Kehidupan, berbalik dan pergi. Ekspresi Tang San menjadi lebih jelek, tetapi seperti yang dikatakan Dewa Kehancuran, meskipun dia memenangkan pertarungan ini, dia tidak dapat membalikkan apa yang telah dilakukan Dewa Kehancuran. Ini sebelum Tang San. Tiba-tiba, dia juga tidak menyangka bahwa Dewa Kehancuran akan begitu gila sehingga dia tidak akan meninggalkan apapun. Jika asal-muasal pilar kekuatan mental itu masih ada, maka akan membutuhkan banyak upaya untuk memusatkan kekuatan ketiga dewa besar mereka, ditambah banyaknya dewa yang hadir, masih dapat mengambil kembali kekuatan ekspansi. Namun, Nian Li Zhu hancur, dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Melalui Dewa Penghancur, penghancuran harus dilakukan dengan sangat teliti. Akibatnya, tidak ada cara bagi kekuatan pikiran yang dilepaskan secara eksternal untuk pulih, dan Anda hanya dapat menyaksikan para dewa menyelesaikan ekspansi. Di antara 7 dewa dosa asal, dewa kecemburuan dan kerakusan semuanya memandang dengan kejam ke arah Dewa Kehancuran. Dewa kesombongan tidak bisa menahan kutukan, pengkhianat. Dewa Kehancuran tidak takut, dia bersikeras pada keyakinan di dalam hatinya, dan dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan. Namun, ada kekhawatiran mendalam di kedalaman matanya, perluasan alam dewa mendekati akhir, dan pilar kekuatan mental dihancurkan lagi, yang membuat jalan belakang tidak ada lagi dan Tang San tidak dapat membalikkannya. Dalam hal ini, mereka cenderung menghadapi bencana langsung dari para dewa, apa yang harus mereka lakukan. Dia sangat mempercayai kata-kata Tang San. Dewa Penghancur menarik Dewi Kehidupan, mengambil 7 dewa dosa asal dan terbang ke arah komite alam dewa. Mayoritas dewa tingkat kedua dan ketiga yang awalnya mengikutinya masih mengikutinya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam perluasan alam dewa, dan mereka semua percaya bahwa Dewa Penghancur benar, jika tidak, mereka tidak akan mengikuti Dewa Penghancuran sebelumnya. Dewa Kehancuran kalah dalam kompetisi ini, tetapi dari segi kekuatan secara keseluruhan, Dewa Kehancuran masih tidak kalah dengan Dewa Laut. Mengapa mengubah niat awal?